Pesertanya luar biasa. Sampai di luar tuh. Tapi yang di luar nggak masuk. Baik, selamat malam semuanya. Secara khusus untuk orang-orang muda dan yang punya kepedulian terhadap orang muda. Saya bersyukur banget, terutama oleh karena orang-orang muda dan calon-calon orang muda itu juga hadir. Kalau kita menyimak dengan baik yang nanti disampaikan, sungguh ini bukan hal yang sia-sia. Karena sesungguhnya Yesus itu termasuk Bunda Maria bukan hanya untuk orang dewasa, tapi untuk semua, tak terkecuali untuk adik-adik ini. Kalau orang mau menjadi Katolik itu biasanya pelajaran dulu enggak, Dek? Pelajaran ya. Kalau mau komuni pertama itu biasanya pelajaran dulu enggak? Pelajaran. Kalau mau krisma itu pelajaran dulu enggak? Pelajaran. Pertanyaan saya adalah, mengapa harus ikut pelajaran dulu? Mengapa? Ada yang mau mencoba menjawab? Mengapa kok untuk menjadi Katolik mesti pelajaran dulu? Kok untuk komuni pertama mesti pelajaran dulu? Kok untuk menerima sakramen krisma juga mesti pelajaran dulu? Mengapa? Atau supaya apa? Supaya punya pengetahuan yang mendukung untuk menghayati apa yang mau kita terima. Adik, dulu pernah tidak bisa menulis? Pernah ya? Mengapa kok dulu yang tidak bisa menulis lalu bisa menjadi bisa menulis? Karena sekolah, karena belajar. Jadi memang pelajaran itu penting. Penting karena membantu dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Begitu juga pengajaran ini. Pengajaran ini mudah-mudahan membantu kita meningkatkan pengetahuan kita. Dengan meningkatkan pengetahuan kita, lalu kita semakin terampil menghidupi Tuhan Yesus dan Bunda Maria dalam hidup kita. Saya mau bertolak dari semangat para umat. Kalau saya melihat di paroki kita ini, semangat umat itu luar biasa. Kalau minggu itu yang misa banyak. Lalu kalau di doa arwah itu juga banyak. Mudah-mudahan pengajaran itu membantu kita. Dalam hal apa saja sebaiknya kita tuh bersemangat. Mudah-mudahan bersemangatnya itu bukan hanya dalam hal yang sifatnya peribadatan, liturgi, tetapi pengajaran itu juga harus semangat. Mengapa? Karena bagi Yesus, mengenal Yesus dengan baik itu sesuatu yang sifatnya harus. Itu sebabnya ketika Yesus menjumpai ada murid yang tidak mengenal Yesus dengan baik, Yesus itu jengkel. Bukankah kita sudah bersama sekian lama? Mengapa lamban hatimu? Mengapa kamu belum juga mengenal saya? Pernyataan Yesus ini sebenarnya mengungkapkan bahwa mengenal Yesus dengan baik itu sesuatu yang sifatnya harus diusahakan. Nah, pengajaran itu untuk itu. Maka kalau kita memang mengikuti Yesus, tidak ada cara lain selain kita juga harus berusaha untuk meningkatkan pengenalan kita terhadap Yesus. Tetapi juga kepada Bunda Maria. Apalagi bacaan Injil kemarin, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi harus mengenal betul ini suara Yesus atau bukan. Kalau kita nggak kenal kan susah. Nah, jadi kita memang harus berusaha
untuk meningkatkan pengenalan kita terhadap Yesus. Kalau kita berbicara mengenai motivasi berkegiatan dimanapun, kita bisa bertanya pada diri sendiri. Dalam berkegiatan itu sebenarnya apa yang kita cari? Atau apa yang kita usahakan? Pengajaran seperti sore hari ini mudah-mudahan membantu kita untuk mengalami pencerahan. Kalau sudah betul ya syukur, kalau tidak mudah-mudahan pengajaran ini termasuk juga dengan kesempatan bisa membantu untuk memurnikan. Karena kalau kita nggak paham betul nanti bisa kecelek. Ibaratnya saya mau mencari nasi goreng, tapi nyarinya kok di apotek, itu kan salah alamat. Orang juga bisa salah alamat. Di gereja berkegiatan kok mencarinya yang tidak disediakan oleh gereja. Maka kita memang juga harus berusaha untuk mengenali sesungguhnya apa sih yang disediakan oleh gereja. Jangan sampai gereja itu menyediakan ini, kita mencari itu, nggak nyambung. Nanti akan tahu, termasuk adik-adik, bahwa ternyata gereja itu juga menyediakan yang sungguh dibutuhkan oleh adik-adik ini di zaman ini. Bagaimana rasanya ikut pengajaran? Senang. Senangnya karena apa? Dapat pengetahuan baru. Dapat pengetahuan baru. Jangan bosan ya. Ya. Bagaimana rasanya ikut pengajaran? Senang jadi lebih tahu. Senang karena menjadi lebih tahu. Baik, jangan bosan ya. Bagaimana rasanya ikut pengajaran? Tadi sih yang saya rasakan itu pertama senang, yang kedua mungkin bisa berkumpul dengan yang lain. Kalau tadi sih yang saya dapat itu, yang pertama mungkin dapat pengetahuan baru itu pasti. Yang kedua jadi merasa semangat gitu, tergugah hati itu. Ya, terima kasih. Bagus, makasih ya. Bagaimana rasanya ikut pengajaran tadi? Rasanya excited, semangat. Semangat. Apa yang didapat selain semangat? Pengakuan jadi orang muda Katolik. Kalau dari segi materi tadi, apa yang didapat? Tadi kan materi mengenai Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Apa yang didapat? Didapatnya kayak tips, cara buat mendalami sosok Yesus dan Maria sebagai anak muda. Lebih rajin rosario. Terus gak cuma doa tapi didalami juga. Jadi tahu, jadi ngerti Yesus sebagai 100% manusia, 100% Allah itu gimana. Wah, hebat. Makasih ya.